Halo teman-teman, dengan saya Innova Melisa. Hari ini saya mau masak nasi goreng tapi tanpa kecap. Ini bisa pakai daging ayam atau cuma telur. Tapi kali ini karena masih ada daging kurban nih, jadi saya pakai daging kambing ya teman-teman. Terus saya butuh serai. Serainya saya buang dulu bagian hijaunya. Saya pakai putihnya aja. Aduh, dapur kami banyak semutnya nih teman-teman. Karena abis bikin gulali tapi fail, jadi gak saya upload ke sini. Oke, lanjut ke nasi tadi. Ini serainya saya potong-potong, terus saya masukin ke chopper kesayangan. Terus abis itu saya masukin dagingnya. Tadi itu dagingnya sebetulnya masih beku, tapi saya coba aja deh, chopper aja bisa jalan nggak. Ini bukan daging yang bagus banget ya teman-teman, bukan yang empuk banget, tapi saya sudah sangat bersyukur dibagi daging kurban. Terima kasih kepada teman-teman yang berbaik hati kasih daging kurban. Nah, ini hasil choppernya, teman-teman bisa lihat di sini. Saya nggak nutup-nutupin ya, memang nggak bisa terpotong sepenuhnya tuh, masih ada yang utuh-utuh. Tapi setidaknya dagingnya itu sudah nggak beku lagi dan bisa diolah. Saya ada trik gimana sih cara ngolah daging yang kayak gini untuk jadikan nasi goreng. Bisa kok, tonton terus ya supaya teman-teman bisa lihat caranya. Oke, dagingnya kita sisihkan dulu. Sekarang kita siapin bumbunya. Ini ada bunga lawang atau pekak ya. Itu 2 biji. Cengkih, saya pakai 6 biji. Terus ini ada kapulaga 4 biji. Gak usah khawatir, jumlah masing-masing saya tuliskan di deskripsi video ini aja ya. Supaya gampang ingatnya. Terus saya juga pakai ini jinten teman-teman. Semua ini rempah-rempah yang biasa digunakan di Indonesia dan baunya itu sedap banget, bantu banyak untuk mengurangi kaldu bubuk ataupun vetsin karena udah sedap pakai bumbu-bumbu ini. Nah, di sini saya pakai bumbu instan. Ini bubuk kare, sebetulnya nggak usah pakai ini juga bisa, tapi nggak ada daun kare. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa pakai ini. Lain kali saya akan buat yang tanpa bubuk kare ya, tapi pakai daun kare langsung. Ini minyaknya saya panasin, saya pakai minyak kelapa. Terus saya masukin telur. Telurnya ini kecil-kecil, jadi saya pakai 5 biji. Kalau misalnya gede-gede biasanya saya cuma pakai 4 atau 3. Terus tambahin garam dan kaldu bubuk bila perlu. Gak lupa kita aduk-aduk karena sebetulnya kita perlunya itu telur orak-arik ya. Nah, sambil tunggu telurnya mengeras atau matang, saya potong-potong bawang bombay. Bawang bombay ini gak wajib ada sih, tapi kalau ada bakalan tambah enak. Dipotong-potong sesuai selera. Terus pas telurnya udah kayak gini, bawang bombaynya dimasukin aja. Terus diaduk-aduk supaya nanti dia matang merata. Nih bawang bombaynya ada yang kegedean nih kayaknya potongnya. Oke, gak apa-apa. Gak lupa dagingnya juga dimasukin ya teman-teman, daging yang sudah dicoper tadi. Kita aduk-aduk semua, usahakan supaya si daging itu kena wajannya, jadi dia matang gitu. Terus kalau sudah merata kayak gini, kita masukin ini tumisan bawang merah bawang putih yang selalu saya stok supaya masak lebih cepat dan simpel. Maklum emak-emak kerja di rumah jadinya nyambi-nyambi
curi-curi cara supaya masaknya simple. Terus diaduk-aduk kayak gini supaya dia nanti mencair. Kalau bawang merah bawang putih, saya stoknya sudah ditumis dengan minyak kelapa juga ya teman-teman. Nah, sambal laka ini biasanya udah kecium bau harum dan enak banget. Tapi ini belum seberapa dibandingkan nanti. Ini karena wajannya kecil ya, saya pindahin wajan aja deh. Supaya nanti leluasa. Nah, kayak gini. Kalau sudah baunya enak, terus sudah kecoklatan gini, kita masukin sedikit air. Kurang lebih 1 cangkir gitu. Dan kita masukin bumbu-bumbu tadi teman-teman. Yang kapulaga, ketumbar, bubuk kare yang udah kita halusin. Terus diaduk rata. Kalau teman-teman suka karenya banyak atau bumbunya banyak, sah-sah aja kok, tambahin aja. Ini daun kare sebetulnya itu gampang kok ditemuin di Indonesia. Cuma kebetulan kare saya mati karena kan saya lagi kontrak, rumah saya lagi renov. Mati, jadi ya udah deh pakainya bubuk kare deh. Ini saya tambahin kaldu bubuk dan juga garam ya, tapi dikit aja kaldu bubuknya. Karena sudah sedap banget, udah dapet bumbu macam-macam. Ini sisa bumbu yang dicopper tadi atau di blender tadi dimasukin juga. Terus diaduk-aduk sampai dagingnya matang. Nah, kalau udah matang, kita gunting-gunting aja teman-teman. Ini bikin kita lebih gampang makannya dan nanti bakal lebih cepat empuk. Karena dia kecil-kecil, jadi proses panasnya kan lebih gampang ke dalam, lebih cepat empuk juga. Kalau misalnya teman-teman pengen lebih empuk lagi, nggak ada salahnya kalau di slow cooker dulu lama atau direndam di parutan nanas atau teman-teman bungkus dengan daun pepaya atau dikasih bubuk daun pepaya. Jadi bubuk getah pepaya itu juga bikin empuk. Tapi kalau saya sih diguntingin aja udah cukup. Terus nasinya dimasukin. Ini nasi sisa kemarin, tapi karena kami akhirnya mutusin makan yang lain, jadi sisa deh. Terus dibikin nasi goreng ini. Ini diratakan, nasinya udah sampai keras gini. Sampai kayak gini. Ini dikoreksi rasa juga kurang apa, kalau ada yang kurang ditambahin ya. Kalau teman-teman suka pedas, kayaknya wajib dikasih potongan cabai rawit di langkah ini. Tapi kalau kami kan buat makan anak-anak juga tuh, jadi nggak pakai rawit ataupun lombok di sini. Nah, kalau udah matang, udah tanda kayak gini, kalau kami tambahnya ini adalah daun jeruk ya teman-teman, daun jeruk purut. Saya masukin belakangan supaya wanginya masih bertahan. Loh, mana daunnya? Oh ini, ini daunnya. Terus dipotong tipis-tipis aja. Harusnya sih lebih tipis lagi nih, cuma saya buru-buru, jadi potongnya agak gede-gede. Tapi lebih baik ditipisin aja ya teman-teman. Makin tipis makin enak makannya. Buat anak-anak juga lebih gampang makannya. Kenapa saya masukin belakangan? Soalnya kalau dimasukin belakangan gini, baunya itu masih fresh dan masih ada pada saat kita makan. Tapi kalau sudah lama gitu, atau dia sudah jadi kuning, baunya kurang terasa. Kalau menurut saya sih gitu, jadi saya selalu masukin mendekati dia diangkat. Dia cuma dipanasin sebentar aja gitu. Nah, kalau udah rata kayak gini, sudah siap disajikan. Teman-teman juga tetap bisa sajikan dia bersama telur ceplok atau telur mata sapi. Jadi telurnya double atau dengan kerupuk.
Dan tentu saja wajib ada sayur mayur yang dipotong atau garnish gini ya teman-teman. Oke, terima kasih dan nonton ya. Semoga bisa diambil manfaatnya. Sampai ketemu lagi teman-teman.